Halo teman-teman YouTube pemula, semangat. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Robek Sogibianto. Saya bingung mau bahas apa lagi. Tadi hari Minggu kita ketemu sama teman-teman YouTube. Teman-teman, saya mau kasih info, saya mau kasih trik untuk menentukan konten apa sih sebenarnya yang mudah dicari, itu ya. Karena kalau konten kita itu konten yang sulit dicari, pasti teman-teman mikirnya gini, kalau mau bikin konten YouTube ternyata kita konsepnya itu mikir terlalu tinggi, terlalu pusing untuk membuat konten. Jadi akhirnya nggak dan gawe randang gawe konten ya ndak berkarya. Wes intinya sampai ndang gawe konten berkarya, nanti masalah hasil kita bahas lagi, kok kurang begini, kok kurang begini, kok kurang begini. Ya itulah namanya YouTuber pemula, namanya orang pemula itu ya memang seperti itu. Salah satunya konten apa sih sebenarnya yang bisa diterima oleh YouTube dan tidak mengandung unsur reupload. Mari kita simak videonya. Jangan lupa like, subscribe channelnya Robek Sogibianto. Kita rekam dulu layarnya. 3, 2, 1. Oke, masuk ya. Pertama saya tunjukkan di sini bahwasanya saya tak login dulu ya ke channel saya yang kemarin yang sudah pernah saya buat. Kan ini salah. Channel saya yang terkena klaim hak cipta. Yang terkena klaim hak cipta itu sebenarnya ada perintah, guys. Kita masuk ke YouTube dulu ya. Sebenarnya ada perintah untuk masukkan. Nah, kenapa channel kita mendapat teguran seperti itu? Karena gini. Kita masuk ke YouTube Studio dulu ya, teman-teman. Karena konten saya terkena konten berulang. Nah, saya tidak tahu kenapa terjadi konten berulang, padahal dulu diterima monet. Setelah diterima monet, jalan 1 bulan, ternyata saya dapat notifikasi konten Anda berulang dan status pada monetisasinya itu menjadi seperti ini. Untuk mengajukan banding, ya inilah teman-teman yang tidak kita sadari, bahwasanya kita bikin konten awal itu kelihatannya konten kita aman-aman aja. Ternyata setelah dalam perjalanan 1 bulan, YouTube itu tidak diam, dia robotnya bekerja dan orang-orang yang di dalam YouTube juga bekerja, melihat apa aja sih sebenarnya konten Anda, apakah layak untuk diteruskan mendapatkan iklan atau harus direvisi lagi, diperhatikan lagi, betul-betul diperhatikan, diseleksi lagi sama pihak YouTube-nya. Ini teman-teman, jadi saya mendapat teguran seperti itu dan mendapatkan notif seperti ini. Konten yang digunakan ulang, kalau jempol ke atas itu boleh ya, kalau jempol ke bawah itu tidak boleh. Nah, untuk yang boleh, teman-teman bisa mempraktekkan tuturan dari konten YouTube, dari perintahnya Mbah YouTube, Bu YouTube, Pak Tub, Sotub. Ya, kita baca dulu, baca pelan-pelan. Contoh hal yang boleh dimonetisasi. Pertama, revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Nah, seperti ini diberikan bumbu humor, diberikan analisa konten yang bukan gini. Jadi kita melihat konten seseorang itu seperti kita memberikan bumbu lucu, lucu ya kasih humor-humoran. Nah, jadi ndak full untuk
konten yang diambil comot langsung ditempelkan ke channel kita yang akan kita upload di YouTube. Jangan. Jadi kasih bumbu lucu atau bumbu analisa tentang konten tersebut, tentang isian video yang kita reupload itu boleh. Terus yang kedua, klip dari konten orang sebagai bagian dari ulasan kritis. Nah, maksudnya klip itu biasanya comotan video, potongan video, terus kemudian diulas. Ya, klip konten yang orang lain sebagian dari ulasan kritis. Memang ulasan kritis itu ada orang melihat tontonan itu mengulas isi itu. Jadi banyak yang reupload, banyak yang melakukan ulasan pada video tersebut, itu boleh ya. Terus kemudian dengan catatan ini memang sulit dilakukan teman-teman ya. Ini harus benar-benar bersih untuk melakukan seperti itu, benar bersih, mulai dari video yang diedit sedikit, suara, agar kita seminimal mungkin untuk fokus bahwasanya pendapat kita itu pendapat beda. Jadi video baru gitu loh, bukan video reupload. Nah, kemudian berikutnya adegan suatu film atau dialog voice covernya telah Anda ubah. Nah, ini biasanya teman-teman yang menemukan konten nomor 3 ini biasanya ulasan film. Nah, film-film gitu diulas, diceritakan ulang dengan konsepnya dia sendiri, itu boleh ya. Terus gambar videonya, nah itu yang ngatur, yang sulit ya di isinya video itu. Terus kemudian pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan. Nah, ini boleh. Dan yang ini adalah turnamen olahraga. Nah, ini kan live ya. Kita bisa mengomentari, kita bisa memberikan ulasan yang menonjol mengenai, wow, pemain ini bagus sekali tendangannya, memang seperti ini. Wah, tendangan pisang, tendangan danglem gitu ya. Itu dikasih bumbu-bumbu seperti itu boleh ya. Terus kemudian video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah, ini yang pernah saya lakukan. Saya melakukan video reaksi. Dan ini contohnya teman-teman. Saya punya konten yang melakukan reaksi. Nah, ini ada 3 video saya ya, masih sedikit viewnya. Ini saya melakukan reaksi kepada video asli. Kemudian yang video aslinya saya download, saya edit, terus saya reaksi. Cuma gitu toh. Nah, itu boleh reaksi. Wow, kita melihat seolah-olah kita gitu. Jenenge reaksi ya biene. Kemudian yang berikutnya ya, rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Nah, jadi memberikan suatu opini pada karya orang lain yang kemudian sampai tambahi dengan jalan ceritanya. Sebenarnya gini loh, itu katakanlah video CCTV gitu ya. Video CCTV itu sampai memberikan cerita. Ini sebenarnya orang ini gini loh. Ini gini. Oh, ternyata dia itu ada maksud yang tersembunyi dari kelakuannya itu. Nah, jadi yang boleh dilakukan itu banyak teman-teman, asalkan punya inisiatif, punya warna baru dalam sebuah video itu. Kemudian yang tidak boleh teman-teman, ini yang tidak boleh, contoh hal yang tidak boleh dilakukan pada tahap monetisasi. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Itu katakanlah hal yang tidak boleh dimonet sama YouTube, itu tidak boleh, tidak diterima kalau videonya mengandung 1, 2, 3, 4, 5 ini, pelanggaran 5 ini. Jadi yang pertama adalah video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Nah, ini yang
Mungkin yang saya lakukan ini poin nomor 1 karena saya lupa kalau saya harus ngedit ataupun harus menghapus video tersebut, dan saya keenaan bikin konten. Akhirnya konten saya yang awal itu tidak terdeteksi bahwasanya saya tinggal comot kompilasi dari Facebook, dari TikTok, dari Instagram, dicomot digandeng nih. Gak boleh guys ya, ingat, video kompilasi dari situs media lain tidak boleh. Lebih baik sampean comot, kasih reaksi, kasih videonya dibisukan terus direaksi, terus dikasih bumbu-bumbu lucu, boleh. Nah, seperti poin yang boleh tadi. Kemudian berikutnya koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Dah oleh iki. Anggap re-upload terus, repeat. Lek lagu di repeat ngono lho jenenge. Ya. Aja angel. Karena lek sampean gawe lagu, gawe dhewe, upload dhewe, gawe album dhewe, mantap. Nanti tak ikut nyanyi saya, oke? Oke. Terus, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda. Terus kemudian Anda edit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Nah, iki klip yang menampilkan berbagai momen. Wes iki enek media penyiaran, wis enek enek ngene lah, kok sampean nyumoti yo. Ya wes perjanjiane wong kok mbok jaluk ya gak oleh. Wes ya paham yo masalah klip yang dicomot ini, klip-klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda. Acara favorit ngerti toh? Acara favorit iki yo mesti ning TV, terus yo ning YouTube to saiki mlayune bodho ning YouTube. Sampeyan comoti klip-klip sing lucu-lucu, dicomot terus tok gandengne mbok kompilasi. Wo iki gandengane iki plek pas. Ndak boleh. Ini ya ingat ya gak boleh. Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Wah, iki genah lek konten diupload berkali-kali ku gak boleh. Jenenge upload wis konten yang diupload wis kok kan ngupload iki panggambo upload ae nyapa melu-melu ngupload aku iki yo an. Ngono kok kasarane. Ojo. Yo. Reupload. Sampeyan mikir gawe konten dhewe sing iso memberikan warna yang menyuguhkan. Wah, ngono lho. Ya, wes selanjutnya. Terus promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka. Nah, mromosekne kontene wong iki gak oleh lho. Gak oleh lur, ngono kuwi. Meskipun sampean wis duwe izin. Nah, ngene misalnya meromosikan itu gini, bukan promosi secara gini ya. Subscribe channel kae ngono kuwi oleh, sampean ngomong ning nggone konten ngono kuwi boleh. Subscribe channel kae, subscribe ya iki aku artis misalnya ya titik aku menceluk, aku kon muni ngene, subscribe channel ini, subscribe channel Pak D, Pak Jo, Pak No, boleh kalau gitu. Tapi promosi konten orang lain meskipun ada, nah iki konten sing wis duwe izin lah, sampean ki yo diizini secara lesan. Pak, iki oleh tak upload neh. Oleh disauri oleh to. Oleh upload neh gak apa-apa. Nah, tapi wonge kan wis ngupload dhisik. Otomatis YouTube itu sudah menilai udah mengambil database-nya dia, ID konten namanya. ID kontennya itu sudah direkam. Lah sampean kok pelek rambut edit belas mbok upload bleng. Nah, kuwi sing diupload bleng meskipun sampean duwe izin ning gone Pak sing duwe konten asli iki, sang punya konten asli iki. Wis duwe izin, kuwi gak diizini karo YouTube. Apa meneh sampean ndak izin. Maling berarti. Oke, ini bro ya. Intinya aku menggawe informasi seperti ini, konten yang boleh dipakai dan konten yang tidak boleh dipakai di dunia YouTube ya.
Sebenarnya saya ingin membahas bahwasanya saya itu punya sesuatu yang istimewa, karena ini konten saya konten edukasi, apa ya, konten jenenge konten utak-utik matuk. Saya punya sebuah grup, sebuah perkumpulan apa gitu ya namanya, karena orang-orang ini suka dengan cara saya, seperti kejar jam tayang, seperti kejar dolar, seperti trik untuk mendapatkan dolar yang banyak gitu. Saya punya, terus cara apa yang saya pakai, karena cara menggunakan RDP itu ya lumayan berpenghasilan. Itu bagus kalau kita punya akun. Untuk akun membuat RDP-nya itu banyak, semakin banyak pula kita mendapatkan peluang. Jadi kalau mau belajar monggo, nanti saya berikan triknya, saya kasih jamu-jamunya ya. Mau ambil dari mana, mau comot dari mana, boleh. Saya los. Yang penting teman-teman subscribe dulu channel ini, dan terima kasih atas perhatiannya selama ini. Dan sekian dulu konten saya malam ini, konten hari ini. Semoga menginformasi, memberikan inovasi baru kepada teman-teman YouTube yang bingung membuat konten ya. Jangan salah jalur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan sama layarnya lah ya, karena layarnya tak pandeng ini terus, cuma kita bahas itu. Oke, thank you.